Coba jujur pada dirimu sendiri. Setiap pagi kamu bangun, hal pertama apa yang terlintas di pikiranmu? Bukan rencana, bukan syukur, tapi perhitungan. Tagihan bulan ini, cicilan yang belum lunas, kebutuhan anak, harga yang terus naik, tabungan yang tidak pernah benar-benar cukup. Dan di balik semua perhitungan itu, ada satu bisikan yang paling keras, paling menyiksa, yang bahkan tidak berani kamu ucapkan dengan keras. Bagaimana kalau aku tidak bisa mencukupi semuanya? Kamu sudah bekerja, kamu sudah berusaha, kamu bahkan sudah berdoa, tapi rezeki terasa seperti air yang mengalir melalui tanganmu. Semakin kamu genggam erat, semakin cepat ia menghilang. Dan semakin kamu khawatir, semakin hidup terasa sempit. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan tentang cara mencari uang lebih banyak, bukan tentang tips menabung atau strategi finansial. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan jauh lebih menentukan. Mengapa ketakutan terhadap kemiskinan justru menjadi magnet yang menarik kemiskinan itu sendiri? Dan bagaimana cara memutus lingkaran itu dari akarnya? Ikuti sampai akhir, karena mungkin akan mengubah cara kamu memandang rezeki selamanya. Ada sebuah pola yang hampir tidak pernah disadari. Semakin seseorang takut miskin, semakin sempit hidupnya terasa. Bukan karena rezekinya benar-benar sedikit, tapi karena seluruh energinya, seluruh perhatiannya, seluruh pikirannya terkunci di dalam rasa takut itu. Bayangkan seperti ini, kamu sedang berjalan di jalan yang lebar, tapi matamu hanya fokus ke satu lubang kecil di depan. Kamu tidak melihat jalan lain yang terbuka di kiri dan kananmu. Kamu hanya melihat lubang itu, dan akhirnya kamu jatuh tepat ke dalamnya. Itulah yang terjadi ketika ketakutan terhadap kemiskinan menguasai batinmu. Kamu tidak melihat peluang yang ada. Kamu tidak mendengar pintu yang mengetuk. Kamu tidak merasakan kemungkinan yang sebenarnya selalu tersedia. Karena semua kapasitas batinmu sudah habis untuk memikirkan satu hal. Bagaimana kalau tidak cukup? Berhentilah sejenak. Tarik napas lebih dalam. Rasakan ini. Seberapa besar porsi pikiranmu setiap hari yang dipakai untuk mengkhawatirkan uang? Seberapa sering kamu duduk makan, tapi pikiranmu sedang menghitung? Seberapa sering kamu berbicara dengan anak atau pasanganmu, tapi batinmu sedang mengkalkulasi? Energi yang seharusnya digunakan untuk melihat peluang, untuk berpikir jernih, untuk bergerak kreatif, semua tersedot habis oleh mesin kecemasan yang tidak pernah berhenti berputar. Dan inilah kenyataan yang jarang dibahas. Rasa takut miskin bukan hanya masalah emosi. Ia adalah frekuensi yang kamu pancarkan ke seluruh hidupmu. Dan semesta, dengan cara kerjanya yang jujur, hanya memantulkan kembali apa yang kamu pancarkan. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang paling sering kamu rasakan. Kalau yang paling sering kamu rasakan adalah takut tidak punya, maka realitas akan terus menghadirkan situasi yang membuatmu merasa tidak punya. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai cermin. Ini mungkin terasa berat untuk didengar, tapi ada orang yang berdoa soal rezeki setiap hari, dengan sungguh-sungguh, dengan air mata, dengan harapan yang tulus, namun hidupnya tidak banyak berubah. Dan ada orang yang hidupnya seperti mengalir tanpa tekanan berlebihan. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Pintu demi pintu terbuka. Apa bedanya? Bukan soal siapa yang lebih rajin berdoa, bukan soal siapa yang lebih banyak bekerja keras. Bedanya ada di satu hal yang sangat halus, tapi sangat menentukan. Energi di balik doa itu sendiri. Coba perhatikan. Ketika kamu berdoa minta rezeki, apa yang kamu rasakan di dalam? Apakah kamu berdoa dari rasa yakin bahwa rezeki itu sedang dalam perjalanan menuju kamu? Atau kamu berdoa dari rasa cemas karena takut rezeki itu tidak akan datang? Keduanya terlihat sama dari luar, tapi energinya berbeda sepenuhnya. Doa yang lahir dari keyakinan bergetar pada frekuensi kelimpahan. Aku percaya, aku siap menerima. Doa yang lahir dari kecemasan bergetar pada frekuensi kekurangan. Aku takut, aku tidak cukup, aku membutuhkan. Dan semesta tidak membaca kata-katamu, ia membaca getaranmu. Berhentilah sejenak, tarik napas, ingat terakhir kali kamu berdoa soal rezeki. Rasakan kembali,
Dari mana doa itu lahir? Dari keyakinan atau dari ketakutan? Ini bukan untuk membuatmu merasa bersalah, ini untuk membantumu melihat akar yang sebenarnya. Karena selama doa dikirimkan dengan sinyal kecemasan, yang diterima semesta adalah sinyal kecemasan, bukan permohonan untuk kelimpahan. Ini juga bukan berarti kamu tidak boleh berdoa saat sedang dalam kesulitan. Justru sebaliknya, berdoalah. Tapi belajarlah untuk menggeser energi doamu. Dari tolong selamatkan aku dari kekurangan, menjadi aku percaya kau sudah menyediakan yang terbaik untukku. Perbedaan itu kecil dalam kata-kata, tapi luar biasa dalam getaran. Ketakutan terhadap kemiskinan hampir tidak pernah lahir dari situasi hari ini saja. Ia punya akar. Akar yang tertanam jauh, mungkin sejak kamu kecil. Mungkin kamu tumbuh dalam keluarga yang selalu mengeluh soal uang. Kalimat seperti, uang susah dicari. Hidup kita memang pas-pasan. Jangan besar pasak dari tiang. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar nasihat. Bagi anak kecil yang menyerapnya, kalimat-kalimat itu menjadi keyakinan. Rezeki itu susah. Hidup itu sempit. Uang itu langka. Dan keyakinan itu tumbuh bersama kamu. Diam-diam bekerja di bawah permukaan. Membentuk cara kamu memandang uang, cara kamu merespons peluang, cara kamu merasa ketika ada rezeki masuk, dan cara kamu merasa ketika rezeki terasa seret. Mungkin juga ada momen spesifik saat keluargamu pernah benar-benar kekurangan, saat kamu pernah melihat orang tuamu bingung membayar sesuatu, saat kamu pernah merasa malu karena tidak mampu seperti teman-temanmu. Momen-momen itu meninggalkan bekas. Dan bekas itu tidak hilang hanya karena kamu sudah dewasa dan sudah punya penghasilan sendiri. Ia tetap ada. Diam, menunggu dipicu. Setiap kali tagihan datang, ia muncul. Setiap kali pengeluaran membengkak, ia berbisik. Setiap kali tabungan tidak bertambah, ia berteriak. Ini akan berulang. Kamu tidak akan pernah benar-benar cukup. Berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Apakah kamu mengenali luka ini dalam dirimu? Karena inilah yang sebenarnya menahan rezekimu, bukan situasi di luar sana, bukan ekonomi, bukan nasib, tapi program lama di dalam dirimu yang belum pernah kamu sadari, apalagi sembuhkan. Dan kabar baiknya, program lama bisa diganti, tapi tidak bisa diganti dengan berpura-pura baik-baik saja. Tidak bisa diganti dengan memaksa diri berpikir positif, sementara di dalam masih penuh luka. Ia hanya bisa diganti dengan satu hal, kesadaran. Sadari bahwa ketakutan itu bukan kebenaranmu. Ia hanyalah eko dari masa lalu yang belum selesai. Dan kamu, hari ini, bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu terus menulis cerita masa depanmu. Ada hukum yang sangat sederhana, tapi hampir tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Semesta bekerja seperti cermin, bukan seperti toko. Di toko, kamu meminta, dan jika kamu bayar, kamu dapat. Di cermin, kamu menampilkan, dan cermin hanya memantulkan apa yang kamu tampilkan. Kamu tidak bisa pergi ke depan cermin dengan wajah penuh kecemasan, lalu berharap cermin memantulkan wajah yang tenang dan bahagia. Begitu juga dengan rezeki. Kamu tidak bisa hidup dalam getaran kekurangan, cemas, takut, terus menghitung dengan batin yang gelisah, lalu berharap semesta memantulkan kelimpahan. Ini bukan soal adil atau tidak adil. Ini soal hukum energi yang netral dan konsisten. Sekarang perhatikan dua orang ini. Orang pertama, setiap menerima uang, langsung cemas. Ini pasti tidak cukup. Nanti habis lagi. Harus disimpan semua karena siapa tahu bulan depan lebih susah. Ia memegang uang dengan ketakutan. Orang kedua, setiap menerima uang, merasakannya dengan syukur. Ini cukup untuk sekarang. Aku percaya selanjutnya akan datang. Ia memegang uang dengan keyakinan. Secara nominal, keduanya mungkin menerima jumlah yang sama. Tapi energi yang dipancarkan berbeda. Dan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, realitas keduanya akan sangat berbeda. Bukan karena yang satu beruntung dan yang lain tidak, tapi karena yang satu memancarkan frekuensi kelimpahan dan yang lain memancarkan frekuensi kekurangan. Dan semesta
hanya memantulkan. Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam. Sekarang tanyakan pada dirimu, selama ini aku memancarkan frekuensi yang mana? Tidak perlu dijawab dengan keras, rasakan saja jawabannya. Karena dari kesadaran itulah perubahan bisa dimulai. Di titik ini, mungkin ada pertanyaan yang muncul. Kalau aku berhenti khawatir soal uang, apakah itu berarti aku tidak peduli? Apakah itu berarti aku pasrah dan tidak berusaha? Tidak. Sama sekali tidak. Ini adalah salah paham yang paling sering terjadi. Berhenti takut miskin bukan berarti berhenti bergerak. Berhenti takut miskin berarti berhenti bergerak dari energi yang salah. Ada perbedaan besar antara usaha yang lahir dari ketakutan dan usaha yang lahir dari keyakinan. Usaha dari ketakutan terasa seperti lari dari sesuatu yang mengejar. Kamu terus bergerak, tapi selalu merasa tidak cukup cepat. Selalu merasa ada yang kurang. Selalu gelisah meski sudah melakukan banyak hal. Usaha dari keyakinan terasa seperti berjalan menuju sesuatu yang sudah menantimu. Kamu tetap bergerak, bahkan mungkin lebih keras, tapi ada ketenangan di balik gerakanmu. Ada kepercayaan bahwa setiap langkah membawa hasil, meski hasilnya tidak selalu terlihat hari ini. Bedanya bukan pada seberapa keras kamu bekerja. Bedanya pada dari mana energimu berasal saat kamu bekerja. Dan perbedaan itu, yang tidak terlihat di permukaan, adalah yang paling menentukan. Bayangkan dua orang pedagang. Keduanya buka lapak setiap hari. Keduanya sama-sama ramah kepada pelanggan. Tapi yang satu membuka lapak dengan batin yang berkata, "Semoga hari ini ada yang beli, aku takut kalau tidak laku lagi." Yang satunya membuka lapak dengan batin yang berkata, "Aku siap melayani, rezekiku sudah ditetapkan, dan aku percaya ia akan datang." Siapa yang lebih mudah didekati pelanggan? Siapa yang energinya mengundang? Siapa yang wajahnya lebih terbuka, suaranya lebih hangat, kehadirannya lebih menarik? Energi tidak bisa disembunyikan. Orang merasakannya, bahkan tanpa tahu kenapa. Sampai di sini, kamu sudah melihat polanya. Sekarang saatnya berbicara tentang hal yang bisa kamu lakukan, mulai hari ini, mulai malam ini, bahkan mulai setelah video ini selesai. Ini bukan teknik ajaib, ini adalah latihan kesadaran yang perlu dilakukan berulang sampai ia menjadi cara hidupmu. Pertama, sadari sinyal tubuhmu. Setiap kali kecemasan soal rezeki muncul, jangan langsung tenggelam di dalamnya. Berhenti sejenak. Rasakan di mana kecemasan itu terasa di tubuhmu. Dada yang sesak, perut yang tegang, napas yang pendek. Akui kehadirannya. Ya, aku sedang cemas soal uang. Jangan lawan, jangan pura-pura tidak ada, tapi jangan juga biarkan ia menguasaimu. Tarik napas panjang, hembuskan perlahan, ulangi 3 kali. Tindakan sederhana ini memutus spiral kecemasan sebelum ia menelan seluruh energimu. Kedua, ganti pertanyaanmu. Otak yang cemas selalu mengajukan pertanyaan yang salah. Bagaimana kalau tidak cukup? Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau situasinya makin buruk? Setiap pertanyaan seperti itu adalah undangan bagi otakmu untuk mencari bukti bahwa ketakutanmu benar. Dan otakmu yang sangat patuh akan menemukan buktinya. Ganti pertanyaannya. Bukan dengan pertanyaan yang palsu positif, tapi dengan pertanyaan yang membuka kemungkinan. Apa yang bisa aku syukuri dari situasiku hari ini? Langkah apa yang bisa aku ambil sekarang dengan apa yang aku miliki? Bagaimana kalau rezeki yang aku butuhkan sedang dalam perjalanan menuju aku? Pertanyaan yang berbeda mengundang energi yang berbeda. Ketiga, latih rasa cukup dalam hal kecil. Ini yang paling sering dilewati orang. Karena terasa terlalu sederhana. Rasa cukup bukan sesuatu yang datang setelah kamu punya banyak. Rasa cukup adalah sesuatu yang kamu latih setiap hari dalam momen-momen kecil. Saat makan, rasakan kecukupan itu. Saat bernapas tanpa sakit, rasakan kecukupan itu. Saat anak-anakmu tidur dengan selamat, rasakan kecukupan itu. Karena semakin sering kamu melatih rasa cukup dalam hal kecil, semakin frekuensi itu menjadi bagian dari dirimu.
Dan semakin ia menjadi bagian dari dirimu, semakin semesta merespons dengan menghadirkan lebih banyak hal yang membuatmu merasa cukup. Ingat, semesta tidak memantulkan keinginanmu. Ia memantulkan identitasmu. Ada masa-masa ketika rezeki benar-benar terasa berat. Bukan hanya perasaan, tapi kenyataan yang terasa keras dan nyata. Dan dalam masa-masa seperti itu, sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa semesta tidak berpihak padamu. Tapi coba lihat dari sudut yang berbeda. Setiap masa sulit dalam aliran rezeki selalu membawa satu pertanyaan yang lebih dalam. Siapa kamu sebenarnya ketika tidak ada yang mendukungmu? Apa yang kamu percayai ketika buktinya tidak terlihat? Seberapa dalam keyakinanmu ketika kondisi tidak memberi alasan untuk yakin? Masa-masa seperti itu bukan bukti bahwa kamu ditinggalkan. Ia adalah ruang di mana karakter sejatimu dibentuk, di mana keyakinanmu diuji, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk diperkuat. Banyak orang yang hidupnya berubah drastis menceritakan hal yang sama, bahwa titik balik mereka justru datang setelah masa paling sulit, setelah semua usaha terasa tidak membuahkan hasil, setelah mereka akhirnya berhenti memaksa dan mulai melepas. Bukan menyerah, tapi melepas keterikatannya pada hasil dan kembali fokus pada energi yang ia pancarkan setiap hari. Dan di sanalah pintu mulai terbuka. Bukan karena keajaiban tiba-tiba turun dari langit, tapi karena energinya berubah dan cermin semesta merespons perubahan itu. Berhentilah sejenak. Tarik napas paling dalam yang bisa kamu ambil hari ini. Hembuskan perlahan. Kalau kamu sedang berada di masa yang berat itu sekarang, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang disiapkan. Dan semakin kamu bisa hadir dengan tenang di tengah kesulitan, semakin besar kapasitasmu untuk menerima ketika kelimpahan itu datang. Kamu tidak bisa mengubah realitas di luar sana dengan tetap menjadi orang yang sama di dalam. Itu kuncinya. Sesederhana itu dan sedalam itu. Selama identitasmu adalah orang yang takut miskin, realitasmu akan terus menghadirkan situasi yang membuatmu merasa takut miskin. Tapi saat kamu mulai, perlahan, satu langkah kecil setiap hari, menggeser identitasmu menjadi orang yang percaya bahwa rezekiku cukup dan terus mengalir, sesuatu mulai berubah. Bukan karena kamu berpura-pura, tapi karena kamu benar-benar memilih frekuensi yang berbeda dan melatihnya setiap hari. Bangun pagi bukan dengan perhitungan yang mencekam, tapi dengan satu kalimat sederhana di dalam hati. Rezekiku cukup. Hari ini aku bergerak dengan tenang. Hadapi tagihan bukan dengan dada sesak, tapi dengan napas yang dalam dan kepercayaan. Ini bisa diselesaikan, satu persatu. Lihat orang yang lebih berada, bukan dengan iri yang menyiksa, tapi dengan kesadaran. Ini bukti bahwa kelimpahan itu nyata. Dan ia juga tersedia untukku. Pergeseran-pergeseran kecil ini tidak terlihat dramatis, tapi di dalam ia mengubah frekuensi yang kamu pancarkan. Dan semesta yang selalu jujur, yang selalu memantulkan, akan merespons. Tidak selalu hari ini, tidak selalu dalam bentuk yang kamu bayangkan, tapi ia akan merespons karena semesta tidak pernah salah membaca sinyal. Ia hanya memantulkan siapa kamu sebenarnya setiap saat, tanpa kecuali. Jadi mulai hari ini, putuskan. Bukan memutuskan untuk menjadi kaya dalam semalam, tapi memutuskan untuk berhenti menjadi orang yang takut miskin. Itu saja. Cukup itu saja. Dan itu mengubah segalanya. Kalau video ini membuka sesuatu dalam dirimu, jangan simpan sendiri. Klik like sebagai tanda bahwa kamu siap memutus lingkaran ini. Bagikan kepada orang yang kamu tahu sedang berjuang dengan kecemasan yang sama. Karena mungkin mereka sedang membutuhkan ini lebih dari yang kamu kira. Dan tuliskan di kolom komentar, mulai hari ini aku memilih tenang, atau ceritakan, situasi seperti apa yang selama ini paling membuatmu cemas soal rezeki. Karena kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.